Halo, aku mau sharing-sharing lagi nih. Kalian pernah nggak sih guys kayak diperlakukan ganda sama orang kayak gitu, terus di pokoknya disepelekan lah, atau dihina atau direndahin, atau kayak diraguin sama orang lain, kayak emang lo bisa kayak gitu-gitu contohnya gitu. Perasaan kalian gimana sih kalau pada saat kayak gitu? Kalian tuh kayak membalas mereka dengan cara apa ya, membalas mereka dengan cara kita tunjukin kalau kita tuh bisa, atau membalasnya dengan cara kayak kita adu mulut aja gitu. Tapi kalau saran aku sih mendingan kayak ya udah kita balas itu dengan kayak lakukan apa yang kita bisa dengan diam-diam, kita berusaha, kita maju, kita tunjukin sama orang yang udah menyepelekan kita, yang meragukan kita, kalau kita tuh sebenarnya bisa dan kita tuh bangkit gitu. Karena itu misalnya lebih baik. Jadi jangan pernah kayak peduli sama omongan orang lain tentang yang sering menghina kita, yang sering merendahkan kita, karena dia tuh bukan Tuhan, dan kita juga nggak tahu kedepannya kita tuh akan jadi apa gitu. Jadi yang penting selagi kita masih berusaha, ya buat apa kita harus berkecil hati kayak gitu kan, karena direndahin, karena disepelein gitu. Yang penting intinya kita berusaha dengan campur tangan Tuhan, kita yakin bahwa kita pasti bisa gitu, dan kita tunjukin sama orang yang telah merendahkan kita, yang telah meragukan kita, yang menyepelekan kita, bahwa kita tuh bisa bangkit bersama Tuhan Yesus gitu. Terus apa perlu kita harus balas orang yang sudah menyepelekan kita? Tentu tidak usah dibalas ya guys. Ya karena buat apa membalas kejahatan orang lain gitu. Karena mendingan kita tunjukin aja dengan karya kita, dengan usaha kita gitu, kalau kita tuh bisa bangkit gitu. Jadi karena hanya membuang waktu kalau kita membalas sifat orang yang sering menghakimi kita. Itu kayak buat apa gitu, yang ada capek gitu. Mendingan kita berusaha, karena kalau misalkan semakin kita balas, mungkin orang itu semakin menjadi-jadi juga, karena merasa panas gitu kan. Nah jadi lebih baik kita diamin aja, tunjukin kalau kita emang lebih dewasa daripada dia gitu, bahwa nggak semua hal yang jahat itu harus kita balas kayak gitu ya. Karena menurut aku itu nggak semua hal yang kita terima dari orang lain itu harus kita tanggapi. Kayak misalkan dia menghina, meragukan apa, itu nggak semua harus kita tanggapi. Karena kalau omongan orang lain itu nggak membangun kita, jika itu cuma membuat bikin kita kayak sakit, down, terus patah semangat, terus jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena omongannya dia yang menyinggung kita gitu. Ya mendingan kita nggak perlu ingat, nggak perlu, pokoknya hiraukan aja gitu. Karena ya buat apa gitu. Terus kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan ada orang yang kayak jahat sama kita, kayak menyinggung perasaan kita kayak gitu, kayak ya pokoknya dia selalu ngomongin kita lah tentang apapun itu gitu. Menurut aku sih kita berusaha, aku juga pribadi kayak berusaha kayak ya udah tunjukin aja nih kita dewasa nih, kita nggak perlu dendam gitu kan. Karena buat apa kita dendam juga kan, yang ada malah ya kita berdosa juga gitu. Jadi kalau ada misalkan hidup, karena menurut aku kalau kita hidupnya itu dengan menyimpan dendam atau akar kepahitan sama orang yang telah menyakiti kita atau menyinggung perasaan kita, emang dengan cara itu kita bisa bahagia? Enggak juga kan. Gua dendam sama ini gini kan belum tentu. Bukan, misalnya
bukan membuat kita bahagia, tapi malah membuat kita menjadi punya akar kepahitan yang pahit gitu, dan membuat kita juga menjadi kayak suka amarah gitu karena mengingat orang-orang yang telah menyakiti kita gitu. Jadi mendingan lepasin aja apapun yang orang telah menyakiti kita, maksudnya lepaskan aja, nggak usah dendam, nggak usah belajar juga maksudnya ya, belajar nggak usah dendam, belajar untuk bisa oh ya udah itu kan omongan orang lain gitu. Mendingan gue fokus buat diri gue sendiri, buat memperbaiki diri gue lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Karena menurut gue lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri untuk maju dibandingkan dengan harus menyimpan akar kepahitan dan membalas dendam atau menyimpan dendam dan amarah. Itu menurutku kayak buang-buang waktu aja gitu ya. Sama-sama belajar juga sih, aku pribadi juga kadang suka sakit hati sama orang yang suka ngecilin kita gitu, tapi ya kita harus belajar gitu. Kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh menyimpan akar kepahitan atau dendam sama orang, karena akan bikin diri kita menjadi sakit gitu. Karena kalian harus percaya kalau misalkan kita menyimpan kepahitan, kebencian, dendam, rasa tidak suka sama orang, semua itu hanya memunculkan energi yang negatif dalam diri kita gitu. Kalau misalkan kita mengurangi semua itu, kayak kita nggak menyimpan akar kepahitan, kita udah kita lepasin aja semuanya, mungkin energi positif yang dalam diri kita tuh lebih kuat gitu ya. Jadi teman-teman, aku ngajak kalian sama-sama kita mari belajar membuka hati kita agar Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Melepas pengampunan itu memang tidak mudah ya, apalagi kalau kita udah sakit hati sama orang karena orang itu kayak terlalu jahat gitu sama kita. Tapi kita sama-sama di sini belajar untuk terus sungguh-sungguh minta berdoa sama Tuhan, minta pengampunan agar kita juga bisa hidup lebih baik lagi ke depan, tidak menyimpan akar kepahitan dengan orang yang telah menyakiti kita, dan percaya dengan campur tangan Tuhan, Tuhan sanggup untuk memulihkan segala apapun itu dari kesakitan kita, atau misalkan kita lagi merasa kesel, benci sama, bukan benci sih, maksudnya kesel, sakit hati gitu karena orang udah nyakitin kita. Tetap kita harus berdoa, minta campur tangan Tuhan untuk bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Terima kasih, see you. Bantu support ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar bikin videonya lebih semangat lagi. Bye bye.